Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, salah satu mahasiswi dari STIMIK Bina Bahasa Kendari, jurusan Sistem Komputer semester 3, NIM 2019-52204. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat entitas. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu ERD atau yang sering disebut juga dengan Entity Relationship Diagram. Jadi, ERD merupakan sebuah model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan dari sebuah perusahaan. Nah, di sini kita pakai aplikasi Oracle Developer Data Modeler. Nah, yang pertama itu langsung saja kita klik di sini bagian logical. Terus di sini ada pas tulisan edit. Di sini pojok kanan di bawah tulisan edit ada new entity. Terus kalian klik itu, kemudian kita buat entitasnya atau diagramnya. Nah, setelah kita buat, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Jadi entitas ini terdiri atas 4, ada karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu karyawan, karyawan. Terus ada atribut. Jadi karyawan ini atributnya terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, email, tanggal masuk, gaji, dan komisi. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu ID karyawan. Kalian klik dulu ini tambah. Terus atributnya kita hapus menjadi ID karyawan. Terus ID karyawan ini atributnya bersifat primary UID. Terus kita apply, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita hapus ini atribut yang keduanya, yaitu ada nama karyawan. Ini atributnya juga bersifat mandatory. Kemudian kita apply. Terus tambah lagi ada atribut ketiga, yaitu alamat. Dimana alamat ini atributnya bersifat opsional. Jadi kita nggak perlu centang primary UID dan mandatory. Langsung kita apply. Terus tambahkan lagi ada atribut 4, yaitu email. Nah, ini atributnya bersifat mandatory. Terus kita apply. Kemudian tambahkan lagi atribut 5, itu tanggal masuk. Atributnya bersifat mandatory juga. Terus kita apply. Kemudian tambahkan yang ke atribut 6, ada tanggal masuk. Ada gaji. Sama, dia juga bersifat mandatory. Kemudian kita apply. Terus yang terakhirnya ada komisi. Nah, komisi ini sama seperti tadi, alamat dia juga bersifat opsional. Jadi kita nggak perlu centang di sini, langsung saja kita apply. Terus oke. Nah, untuk entitas karyawan sudah jadi. Kemudian kita buat selanjutnya untuk entitas pekerjaan. Entitas departemen. Nah, di sini kita ganti departemen. Terus jadi ini caranya sama seperti yang kita buat pertama. Kita klik juga bagian atribut, terus tambah, kemudian kita hapus atribut 1. Terus di sini kita tulis ID departemen. ID departemen ini juga bersifat primary UID. Apply, kemudian kita tambah atribut kedua, ada nama departemen.
Ini juga bersifat mandatori. Apply kemudian oke. Nah, untuk departemen, entitas departemen saya juga sudah buat. Kemudian selanjutnya kita menuju ke entitas pekerjaan. Kita buat lagi di sini diagram atau kolom. Nah, di sini pekerjaan. Terus kita klik bagian atribut, terus tambahkan, kita ganti menjadi ID pekerjaan. Ini juga bersifat primary ID. Terus kita apply, kemudian tambah ada nama pekerjaan. Bersifat mandatori. Apply kemudian oke. Selanjutnya kita buat entitas yang terakhir, yaitu kota. Kita ganti menjadi kota. Terus pilih bagian atribut, tambah, terus ganti atributnya menjadi ID kota. Ini juga bersifat primary UID. Kita apply kemudian tambahkan lagi. Jadi ini caranya semuanya sama mulai dari awal. Nah, di sini atribut kedua yaitu ada nama kota. Ini juga bersifat mandatori. Kita apply kemudian oke. Nah, inilah 4 entitasnya antara karyawan departemen pekerjaan dan kota. Selanjutnya saya akan menggambarkan relasi dari setiap entitas. Jadi yang pertama yaitu karyawan ke departemen, di mana setiap karyawan itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Di mana setiap departemen itu harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi di sini kita menggunakan one to many ini. Kita klik ini, terus kita tarik dari departemen ke karyawan. Nah, di sini name one answer. Di sini kita tulis mempunyai. Terus adapun targetnya yaitu bekerja pada. Jadi ini bagian ini kita nggak checklist. Nah, langsung oke. Nah, di sini kan nggak muncul keterangannya, jadi kita klik kanan, terus show, kemudian ada tulisan label. Nah, sudah muncul mempunyai dan bekerja pada. Selanjutnya kita menuju ke karyawan, entitas karyawan ke karyawan, di mana setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu atau banyak dan hanya satu karyawan. Jadi di sini kita juga pakai one to many. Kita tarik dari karyawan ke karyawan. Di sini namanya memimpin, terus targetnya dipimpin. Terus di sini targetnya kita centang atau checklist. Oke.
Selanjutnya pekerjaan entitas ke pekerjaan ke karyawan, di mana setiap karyawan itu mungkin ditugasi satu pekerjaan dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Jadi di sini kita pakai many to many. Kita klik ini, dari pekerjaan ke karyawan, namanya ditugasi, terus targetnya itu dilakukan. Langsung saja oke. Kemudian menuju ke entitas pekerjaan ke kota. Jadi di sini kita pakai one to many. Kita tarik dari kota ke pekerjaan. Namanya terdapat. Terus targetnya berlokasi. Langsung saja kita oke. Nah, inilah tampilan dari entitas dari keempat ini. Adapun cara membacanya seperti mulai dari karya entitas karyawan ke departemen. Cara bacanya yaitu di mana setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Kemudian karyawan ke karyawan. Cara bacanya yaitu setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan, dan setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Selanjutnya pekerjaan ke karyawan, di mana setiap karyawan mungkin ditugasi satu pekerjaan dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Terus yang keempat itu ada kota ke pekerjaan. Cara bacanya yaitu di mana setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota. Setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Jadi ini garis putus-putus ini maksudnya adalah mungkin, sedangkan yang lurus itu cara bacanya harus. Nah, inilah penjelasannya tentang cara membuat diagram entitas atau entity relationship diagram. Nah, inilah penjelasannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.